Sahabat Hidup Berkah, channel yang dimuliakan oleh Allah. Bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang as-sara', yaitu kesurupan. Jadi kesurupan itu di telinga kita untuk orang-orang Indonesia sangat familiar sekali, sangat kenal sekali. Bahkan sering kita mendengar kata-kata kesurupan. Namun bagaimana kesurupan itu menurut pandangan Al-Quran, menurut pandangan As-Sunnah, menurut pandangan para ulama. Jadi lebih singkatnya bahwa as-sara'u, nah ini bab as-sara'u hakikatuhu ilaju. Jadi tentang bab tentang kesurupan dan bagaimana cara mengobatinya. Sahabat yang saya cintai karena Allah, bahwa kesurupan itu adalah ketimpangan yang menimpa akal manusia sehingga tidak dapat menyadari apa yang dia ucapkan dan tidak pula dapat menghubungkan antara apa yang telah diucapkan dengan apa yang akan diucapkan. Itu definisi secara umum. Akan tetapi menurut Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa yang dikatakan kesurupan itu adalah penyakit yang menghalangi organ-organ utama dari proses interaksi secara sempurna. Jadi ada organ-organ utama dalam tubuh kita itu yang terhalang, ya, sehingga kerjanya tidak sempurna. Nah, kalau menurut penuturan para medis bahwa kesurupan ini beda sekali. Bahwa memang medis kita itu secara umum banyak yang berangkat dari hal-hal yang liberal yang tidak berangkat dari kacamata agama, sehingga di dalam medis pun kesurupan itu adalah diingkari. Sehingga medis itu mengatakan bahwa yang dikatakan kesurupan itu adalah suatu penyakit gangguan mental dan tidak ada campur tangan dengan urusan mistis. Nah ini, jadi seperti itu. Ini definisi dari orang-orang medis secara umum, sehingga pada waktu mereka di lapangan banyak mereka yang mengingkari hal seperti itu. Jadi tidak yang namanya kesurupan itu adalah tidak ada. Pemirsa Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai muslim harus berangkat dari kacamata agama, dari kacamata Al-Quran. Walaupun kita tidak bisa mengklaim bahwa setiap orang kesurupan itu 100% karena faktor jin semata, tetapi secara umum bahwa kesurupan itu mayoritas adalah campur tangan setan. Dasarnya adalah yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Allah mengatakan, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna, yaitu Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba, dan orang-orang yang memakan riba. Apa kata Allah? La yakumuna, mereka itu tidak berdiri ila kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Apa kata Allah? Orang-orang yang memakan riba itu mereka berdirinya seperti orang yang berdiri karena kemasukan setan, karena tekanan kegilaan, karena tekanan dari penyakit gila. Nah, menanggapi ayat ini berbagai ulama itu beliau-beliau mengatakan bahwa ada campur tangan setan. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, adalah karena kemasukan setan atau kesurupan setan lantaran penyakit gila. Nah di sini ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Qurtubi. Beliau itu adalah menyayangkan
orang yang mengingkari bahwa setan itu bisa masuk pada diri manusia dan dapat mengganggu menjadi gila. Jadi Imam Al-Qurtubi, beliau itu mengatakan dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang tidak mengakui bahwa adanya setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia sehingga seperti orang gila, ini adalah pendapat yang salah. Itu menurut Syekh Imam Al-Qurtubi. Nah, kemudian menurut Syekh At-Tabari, ya, beliau mengatakan bahwa orang kesurupan itu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa orang-orang yang kesurupan itu adalah mereka di dunia ini tidak dapat berdiri nanti di alam kuburnya, ya, kecuali berdirinya seperti orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Jadi akalnya mengganggu orang-orang pelaku-pelaku orang yang kena kesurupan, termasuk di dalamnya ada pelaku-pelaku riba. Itu. Nah, kemudian dari Al-Hafidh Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa kesurupan itu adalah orang yang mengalami kemasukan setan dan dia tidak bisa berpikir dengan normal. Ini adalah pendapat para ulama seperti itu. Jadi dasarnya sangat kuat. Terus berikutnya, bahwa dalil sunat tentang kesurupan adalah bahwa ada seorang yang membawa putranya kepada Nabi karena kena sakit gila. Kemudian sama Nabi dipegang, diobati. Apa kata Rasulullah? Ukhruj ya adu Allah. Keluar kamu, wahai musuh Allah. Nah, kemudian wa ana Rasulullah, dan saya ini adalah utusan Allah. Kemudian orang ini sembuh. Kemudian Nabi diberi hadiah, yaitu 2 ekor kambing dan diberi semacam yogurt atau keju. Jadi ini dalil tentang hadis bahwa di zaman Nabi juga ada orang gila dan Nabi pernah mengobati orang yang kena gangguan gila. Tapi mungkin pertanyaannya begini, kenapa Nabi pada waktu mengobati orang yang kena sakit gila kok ngomong, terus gerak-gerak, melawan dan sebagainya? Ya kita tahu, ya kelasnya siapa? Kelasnya adalah Rasulullah. Kelasnya Rasulullah, tidak mungkin setan itu sampai berani bertingkah kepada Nabi. Jadi sekali dikatakan, ukhruj ya adu Allah, keluar kamu wahai musuh Allah, langsung keluar. Ya ini kelasnya Rasulullah. Tapi di lapangan pada waktu proses seperti itu ada yang meracau, bahkan ada yang melawan, bahkan ada yang meludahi dan sebagainya. Kenapa? Ya karena keagungan Rasulullah. Jangankan Rasulullah, ya, itu Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, pada waktu beliau mengadakan kajian taklim, ada anak seorang pejabat kesurupan. Karena Syekh Ahmad bin Hanbal ini masih taklim, wahai Syekh, ini ada orang kesurupan gini-gini. Kemudian apa kata Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali? Ini tolong ya, terompa ini bawa kepada orang yang kesurupan, katakan, terompa ini dari Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak keluar akan dipukul. Apa yang terjadi? Terompa ini dibawa ke orang yang kesurupan tadi, yang kena gangguan tadi. Nah, baru dibawakan terompa, diucapkan, ini terompahnya. Kalau bahasa kita mungkin sandalnya atau sepatunya Ahmad bin Hanbal. Kemudian langsung keluar. Apalagi sekelas Rasulullah yang beliau itu maksum. Jadi kalau Rasulullah meruqyah atau mengobati orang, tidak ada yang sampai maaf bahasanya kesurupan. Jadi jangan disamakan dengan generasi-generasi berikutnya, ya. Apalagi di generasi kita seperti itu. Itu. Kemudian
itu tadi adalah tentang pendapat para ulama. Jadi pendapat para ulama itu juga ada yang menyinggung bahwa kesurupan itu juga karena ada kaitannya penyumbatan-penyumbatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi. Yang mana beliau mengatakan bahwa kesurupan itu adalah setan-setan yang menghalangi organ-organ utama dalam tubuh manusia sehingga tidak bisa berpikir dengan sempurna. Jadi ini agak lumayan lebih nuansa medis. Jadi tapi tetap ada nuansa campur tangan jin atau setan atau roh-roh jahat seperti itu. Kalau menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi seperti itu. Nah, kemudian kesurupan itu bagaimana? Kesurupan itu pada dasarnya kita bagi, kalau menurut kitab kitab Syekh Wahid Salam Bali dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, bahwa kesurupan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dibagi dua menurut kondisinya. Yang pertama yaitu jadi total. Jadi benar-benar dikuasai, benar. Orang kesurupan dikuasai, benar. Jadi fisiknya dikuasai, tidak berdaya, ya. Pikirannya juga sangat-sangat kacau, tidak ingat sama sekali. Ini namanya guli atau total. Ya. Tapi juga ada kesurupan itu yang tidak kuli atau total, tapi juz'i. Apa juz'i? Yaitu bagian parsial. Di waktu diobati, di bacaan ayat-ayat ruqyah, dibaca dadanya mulai gemetar. Pada waktu dibacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat ruqyah, tangannya gerak-gerak. Pada waktu dibacakan ayat Quran, tangannya tidak gerak, dadanya tidak gerak, tapi matanya mulai jelalatan. Pada waktu dibacakan, kemudian ada perut yang sakit atau kakinya kejam. Ini adalah namanya juz'i. Jadi sebagian. Ya. Jadi memang cenderung secara umum bahwa orang pada waktu dibacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah, itu ada reaksi. Ya, reaksi entah kesurupan dalam arti kesurupan total atau kesurupan yang tidak total atau parsial sebagian seperti itu. Dan di lapangan sering itu kadang-kadang memang tema-tema seperti itu. Nah, kemudian itu tadi menurut kondisinya, tetapi sekarang kesurupan menurut waktunya. Itu juga dibagi menjadi dua, yaitu daim. Yaitu ada yang kesurupannya itu dalam kondisi yang lama. Jadi lama sekali, bahkan bisa sampai berjam-jam. Itu, berjam-jam, bahkan sampai baru sekian jam sampai pagi. Ya. Jadi ada yang sampai seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadinya? Banyak hal. Jadi yang sampai keberkepanjangan sampai besok pagi. Kenapa bisa terjadi? Bisa macam-macam. Bisa karena begitu kuatnya pengaruh jin setan yang ada dalam tubuhnya, atau dia sendiri secara pribadi mungkin di dompet atau di rumah masih banyak buhul-buhul yang bernuansa kesyirikan dan sebagainya, sehingga kesurupannya itu bersifat tetap, lama. Itu. Terus juga ada yang bersifat ta'if, yaitu temporer, saat-saat tertentu. Jadi sakitnya mungkin, nah ini biasa yang paling banyak tema-tema seperti ini di masyarakat, cenderung waktu menjelang asar, dia mulai ada kesakitan, ada pusing, ada mual, mulai ngantuk, dan sebagainya. Jadi waktunya itu tidak selalu, tetapi waktu-waktu tertentu. Atau di tempat-tempat tertentu. Itu namanya ta'if. Jadi sekali lagi bahwa kesurupan itu menurut kondisinya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kulli, yaitu totalitas, kuasai semuanya.
apalagi ini tema-tema biasanya apalagi termasuk orang yang sudah kategori majnun, gila. Ini cenderung ini namanya kulli, semuanya. Fisiknya juga apa itu dibawa ke sana kemari sehingga tidak bisa mengendalikan diri, ya. Itu terus pikirannya, omongannya kacau. Ini seperti itu. Tapi juga ada yang juz'i, sebagian tangannya saja atau punggungnya saja pada waktu dibacakan ayat, atau tidak dibacakan ayat tapi pada waktu tertentu. Jadi misalkan pas baca Quran, kenapa Ustaz itu banyak keluhan? Kalau saya baca Quran, kenapa pundak saya kok panas? Kenapa perut saya kok gina? Itu juga bagian dari kesurupan. Walaupun kesurupannya tidak kulli, tidak totalitas, tapi juz'i sebagian. Itu juga bagian dari kesurupan, tapi ringan sekali. Nah, ringan sekali, ya. Jadi bagian kecil saja. Bahkan tidak kulli juga tidak juz'i. Jadi pada waktu baca ayat atau apa, langsung dia ada reaksi langsung mualnya cuma sebentar sekali kemudian muntah. Nah, ini sangat juz'i sekali, sangat sebagian kecil saja. Itu. Nah, tadi sudah kita pahami bahwa kesurupan itu ada yang kulli, ada yang juz'i, ada yang secara waktu itu ada yang daim atau tetap, ya, konstan, tetapi juga ada yang temporer. Kita dengan seperti ini bisa memahami kalau kulli bagaimana cara mengatasinya, kalau juz'i bagaimana. Apalagi untuk sahabat Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, untuk para guru, ya, yang biasanya ngajar di SD, di SMP atau SMA, itu sering kalau ada kesurupan massal. Bahkan ada di kampus tertentu, saya nggak nyebut merek kampusnya, ada kesurupan massal pada waktu mahasiswa kumpul kurang lebih 400 mahasiswa, ada sekitar 5 atau 4 itu yang kesurupan. Nah, ini kalau nggak ditangani ya bisa semuanya itu di lapangan seperti itu. Ya, seperti itu. Sahabat Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kenapa orang itu kok bisa bisa kesurupan itu kenapa? Nah, itu ya. Yang karena adanya jin yang jatuh cinta kepada orang, jin yang jinnya itu indikasinya cinta sama orang tersebut sampai dibikin kesurupan seperti itu. Terus atau ada juga tema-tema yang bukan seperti itu, tapi karena kezaliman manusia. Nah, ini paling banyak. Ya. Ada SD tertentu itu yang kesurupan massal sampai Masya Allah, ini akhirnya Rosyid, sampai sekolah itu diliburkan 1-2 hari, ternyata masih seperti itu, ditambah lagi sampai 3 hari masih seperti itu, sampai akhirnya diliburkan 1 pekan. Ini ya, 1 pekan. Karena kasusnya apa? Ada kasus bahwa ada penebangan pohon, ya, yang mungkin pada waktu nebang pohon tidak baca doa dan sebagainya, atau pohon tersebut dikultuskan oleh sekolah tertentu itu, sehingga pada waktu ditebang pohonnya, apa yang terjadi, jin yang ada di situ marah, sehingga terjadilah kesurupan. Walaupun tema kesurupan ini juga yang ada pemicunya juga, karena yang kesurupan murid yang memang sudah ada bibit-bibit jin-jin yang ada. Apa? Ternyata mereka yang di rumahnya, di kampungnya ikut kesenian tertentu, ya, yang namanya kesenian ABC, yang kesenian seperti itu yang ada. Jadi jarang yang mereka itu kesurupan dari anak-anak yang biasa,
Ternyata seperti itu. Sehingga di sekolah itu sampai ramai, sampai kita bantu. Nah, pada waktu kita bantu, ya alhamdulillah pada waktu kita bantu, diminta sama kepala sekolahnya, kita datang. Rabbi inni a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillah. Bisa didengar Akhina Rasid? Bisa. Oh, bisa didengar? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Bisa. Iya, bisa didengar. Alhamdulillah nih. Gangguannya. Bismillah. Jadi kalau macet, itu doanya adalah Bismillah. Jadi Rasulullah ngajari ya kalau kita punya motor atau apa, ini mumpung ingat motor atau mobil pada waktu membenahi, itu doanya apa? Simpel. Bismillah. Ya, kita melepas baju supaya aurat kita tidak dilihat oleh setan, apa? Bismillah. Subhanallah. Nah, ini ya. Jadi seperti itu akhirnya Rasul di lapangan banyak seperti itu terjadi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa itu. Terus kemudian kenapa lagi? Jadi seperti yang pertama, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi seorang itu menzalimi jin, dalam arti ada air panas terus membuang dengan sembarangan, tidak baca bismillah. Nah, walaupun jin tidak mau tahu apa mereka orang itu tahu jin atau enggak, tapi jin tidak mau tahu. Kok ganggu anaknya, dan seperti ini ada kasus yang dianggap mengganggu. Kita pada waktu masih kecil ada seseorang pulang dari sumber mata air ya. Dulu itu kan jarang sumber di rumah. Pada waktu udah habis dari sumber, entah karena ngomong kotor, jorok, bergurau dan sebagainya, apa yang terjadi? Mereka pulang kesurupan. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya, juga karena memang ada kezaliman dari bangsa jin yang memang tanpa sebab. Jadi jin-jin itu memang usil begitu saja. Karena usil begitu saja, walaupun memang ada pemicu-pemicunya juga. Karena apa? Mungkin yang pertama orang tersebut selalu dalam kondisi ghadab, dalam kondisi marah. Atau apalagi orang yang dalam kondisi ketakutan sekali. Ya, sangat ketakutan sekali, takut yang sangat. Ini kasus di lapangan saya pernah nangani anak di daerah Bunul. Dia itu sering kena gangguan epilepsi. Ternyata dulu setelah didiagnosis ada riwayat dulu pada waktu sekolah karena nakal sama gurunya disetrap. Di mana? Di WC dan sebagainya. Nah, pada waktu dia seperti itu dia mengalami ketakutan yang sangat. Akhirnya semenjak itu dia gampang epilepsi. Seperti itu. Atau juga karena syahwat yang berlebih. Ya, syahwat yang berlebih. Itu juga bisa jadi pintu setan masuk. Apalagi juga bisa dari pintu ghaflah atau lalai. Makanya pas ngeblank, suka melamun, susah fokus. Itu makanya bahasa mbah-mbah kita, ojo ngelamunan, jangan suka melamun, nanti kamu kemasukan. Seperti itu. Yang kita sebut dengan as-saru'u kalau bahasa Arabnya, yaitu kesurupan. Itu akhirnya Rasid
yang dapat kita sampaikan, dan juga sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang perlu di-sharingkan, ditanyakan dan sebagainya, dipersilahkan. Ya, ini cukup menarik ya. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Lukman Hakim. Ya, pembahasan berkaitan dengan kesurupan. Ya, jadi memang kondisi yang dialami oleh orang yang kesurupan itu memang luar biasa. Ada yang setengah sadar begitu, dalam artian seseorang itu dia masih masih memiliki kondisi di mana dia masih bisa mengendalikan, entah itu walaupun hanya setengah tubuh atau seluruh tubuh, tapi sedang berada pada kondisi setengah tidak sadarkan diri atau bahkan sepenuhnya tidak sadarkan diri. Dan ini memang fenomena yang cukup menarik, dan sebenarnya yang menjadi pertanyaan berkaitan dengan ini, Ustaz, yang tadi pernah diceritakan oleh Ustadz Lukman bahwasannya pernah pada saat kondisi terjadi kesurupan massal. Nah, ini sebenarnya yang cukup menarik itu adalah sebenarnya apa yang menjadi penyebab. Kan biasanya kesurupan itu ya satu sendirian begitu. Nah, ini kemudian kesurupan massal. Nah, itu sebenarnya apa yang dapat menyebabkan kesurupan itu dalam tanda kutip menular. Walaupun dia sebenarnya kalau dikatakan penyakit, kurang tahu juga ya apakah dapat disebut sebagai penyakit juga kesurupan atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan kesurupan massal, penyebab dan bagaimana mengatasinya. Kesurupan massal itu bisa terjadi bila memang dalam suatu sekolah atau dalam suatu perkumpulan dan sebagainya memang sudah ada pemicu sebelumnya. Nah, pemicu sebelumnya itu apa? Bisa macam-macam. Bisa memang di tempat tersebut cenderung banyak orang-orang yang memang ada kena gangguan sebelumnya. Ya. Jadi seperti yang kita ceritakan, ada sebuah SD tertentu, kenapa kok bisa kesurupan massal? Ternyata memang kesurupan massal terjadi, satu, itu ada pemicunya saja. Jadi ada pohon tertentu yang ditebang, mungkin yang nebang tanpa menyebut nama Allah dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sekolah tersebut, rata-rata anak-anaknya banyak yang mengikuti kesenian-kesenian tertentu, yang memang kesenian itu ada nuansa setan, undang setan, jin dan sebagainya. Ya. Sahabat hidup berkah channel sudah tahu senian apa itu yang undang setan. Nah, dan seperti ini maaf ya, ini justru dilestarikan mengatasnamakan budaya lokal, kearifan lokal. Kenapa? Ya karena maaf, kita tidak berpijak kepada syariat Allah. Jadi kalau ukuran benar atau tidak itu, ya kita sebagai muslim harus jujur. Bahwa ukuran benar salah itu ukurannya adalah Quran dan As-Sunnah. Ya. Ukurannya adalah Quran dan Sunnah. Apa yang sesuai dengan apa kata Allah, apa yang sesuai dengan kata Rasulullah, atau menurut ijma qiyas atau ijma sahabat, itu benar ya benar. Nah, kalau kita ukuran benar itu sudah tidak jelas, nah dalam Islam itu subhanallah, kita bersyukur sebagai muslim ya, kita itu enak kalau mengukur benar. Jadi ukurannya jelas, meterannya jelas, apa? Quran dan Sunnah, jadi syariah. Nah, pada waktu suatu kepemerintahan, pimpinan wilayah, ya katakanlah umaro negeri tidak menerapkan seperti itu, ya jangan disalahkan kalau di sana sini banyak hal-hal seperti itu. Kenapa ya? Jawabannya mengatasnamakan kearifan lokal seperti ini. Ya banyak enggak? Banyak, bahkan dilindungi.
Bahkan kalau kita itu, maaf ya, mendakwai dengan bahasa-bahasa tertentu, malah kita dicarikan pasal. Jangan-jangan carikan pasal. Kenapa? Ya itu tadi, ukuran kebenaran tidak diukur dengan syariah. Kalau diukur dengan syariah jelas. Apalagi kita di Indonesia, mayoritas kurang lebih 85%, hampir 90% Muslim, yang setiap hari kita bersumpah di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidup matiku adalah untuk Allah. Artinya apa? Kita siap diatur dengan aturan Allah, ikhlas, ridho. Makanya Muslim itu artinya ketundukan. Nah, kalau ini tidak diterapkan ya seperti tadi. Dan kasus-kasus yang kesurupan-kesurupan itu ya karena, maaf itu tadi, karena sesuatu yang tidak syar'i. Nah, coba di mana saja ya. Itu. Kita pernah nangani juga di kampus tertentu itu. Ternyata ya juga tidak syar'i karena nuansa perdukunan. Mereka sebelum kuliah oleh orang tuanya dibawain ini itu, dibawai jimat, dibawai raja-raja, tulisan yang macam-macam. Itu sehingga itu nanti mengganggu proses belajar mengajar. Makanya banyak ya itu pesantren-pesantren tertentu pada waktu maba. Kebetulan anak saya ada di kampus tertentu itu bagian di pembinaan mahasiswa baru. Jadi mahasiswa yang baru itu yang masuk di situ di elegan, yang nyaman, siapa yang pada waktu berangkat dibawa ini, bawa itu, jimat-jimat dan sebagainya. Nah, dengan bahasa yang nyaman, akhirnya mereka menyerahkan benda itu. Dengan seperti itu nanti pada waktu proses belajar mengajar di kampus, di sekolahan, itu tidak banyak kesurupan. Dan kita sering jumpai seperti itu. Ada banyak pesantren, malah sekarang itu insya Allah mayoritas seperti itu, terutama ya banyak di pesantren. Termasuk pesantren Gontor di dalamnya. Itu pada waktu masuk, semua digeledah, ditas dan sebagainya. Dan hampir banyak pesantren sekarang begitu. Kenapa? Pada waktu masuk pesantren sudah dibawa itu, jimat-jimat seperti itu. Nah, ini nanti proses belajar mengajar di sekolahan, di kampus, ya itu pasti terganggu. Bentuknya apa? Gampang kesurupan, gampang marah, gampang terjadi pertengkaran, perkelahian. Itu. Jadi sebenarnya kalau syariat itu ditegakkan, insya Allah hidup itu enak. Ini dalam skala kajian rukyah, Masya Allah. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, penerapan syariat itu sesuatu keniscayaan. Ya. Karena apa? Ya, apalagi di negeri kita mayoritas Muslim. Bahkan di negeri-negeri yang banyak umat Islamnya, ya itu keniscayaan kalau kepingin kita itu menjadi warga bangsa yang diberkahi oleh Allah. Jadi artinya apa? Jasa para ulama, jasa para kiai, jasa para guru yang mencerahkan umat supaya umat tidak bersentuhan dengan kesyirikan itu adalah sangat-sangat besar andilnya dalam mencerdaskan bangsa itu, Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kesurupan seperti itu, ya itu tadi supaya untuk antisipasi sebelumnya. Seperti itu. Adapun kalau sudah terjadi bagaimana ya dikondisikan. Ya. Jadi misalkan ada kesurupan massal. Satu, sumber kesurupan anaknya harus kita bawa oleh orang tertentu, guru tertentu yang secara agamanya kuat, dibawa. Dibawa kemana? Diajak masuk ke masjid sekolah, masjid kampus, atau musola kampus, musola sekolahan. Setelah itu, apa yang tadi? Jangan sampai ada yang masuk, siapapun tidak boleh masuk, kecuali orang-orang yang memang secara ghiru agamanya, secara kesalehannya, tingkat kesalehannya lumayan baik. Nah, pada waktu seperti itu, yang lain, ayo anak-anak, semua ayo kembali ke kelas masing-masing. Nah, terus ditenangkan, adik-adik, anak-anak, tenang ya, bahwa walaqad karamna bani Adam, sesungguhnya Allah menjadikan manusia itu, anak turun Adam itu adalah dimuliakan.
Allah muliakan dari makhluk yang lain. Pada waktu apa? Supaya tenang, supaya tidak gampang kesurupan. Ya, kita sebagai Muslim, ya, ada ayat-ayat doa-doa, ya baca doa, jadi entah ta'awud atau baca apa sebagainya. Juga secara psikologi dikuatkan, itu namanya hifzul quwah, dikuatkan tentang keberadaannya. Ya, adik-adik baik semua. Di sini sekolah aman, di kampus ini aman. Supaya apa? Supaya gitu. Nah, kalau perlu, disetelkan. Tolong, ini yang bagian di kantor, dinyalakan itu. Setelkan ayat ruqyah, surat Al-Baqarah, sama ditenangkan. Nah, seperti itu. Terus kalau ada teman-teman atau santri atau wali, santri atau mahasiswa yang memang ada indikasi dia itu ada jenazah dan sebagainya, itu mohon untuk dijauhkan. Tidak boleh mendekati orang yang sudah kena kesurupan. Karena sekali dia yang kesurupan itu teriak, jerit-jerit dan sebagainya, itu adalah bahasa untuk ngonek teman-teman atau teman-teman yang sudah ada potensi jin-jin yang ada di sekolahan itu. Teman-temannya yang ada bibit-bibit yang memang sudah membawa dari rumah. Seperti itu. Kalau seperti itu, insya Allah nyaman. Seperti itu. Dan maaf, juga pada waktu penanganan di sekolahan, kita harus komitmen kepada guru. Terutama kepala sekolah. Bapak, ini kami bantu. Tolong tidak mengurangi rasa hormat, siapapun yang bantu, tolong di stop dulu. Apalagi, maaf bantuannya yang tidak syar'i. Nah, seperti ini. Kalau enggak, praktek di lapangan, kalau ada kesurupan massal, maaf ya, itu banyak yang mereka itu nun sewu, pawang kesenian A, pawang kesenian B, pawang kesenian ini masuk semua dengan dalih kepingin bantu. Kalau sudah masuk semuanya, tambah ruwet, tambah ribet. Tapi jadi warnanya tidak jelas, bukan berarti orang yang syar'i atau ustadz yang peruqyah tadi kalah, bukan. Tapi warnanya tidak jelas. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang bisa akan mau ditanyakan. Nah, wah ini luar biasa. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu dikondisikan ya, di dalam agenda, apalagi yang melibatkan banyak orang. Ya, tentu saja walaupun sekarang kondisinya sedang pandemi, yang mana kita melakukan aktivitas itu secara lebih sendiri, lebih individual begitu pemirsa. Tapi tetap saja kita tetap perlu mengkaji berkaitan dengan hal ini. Ya, jadi pengkondisiannya mulai dari sebelum acara, misalnya terdapat acara yang melibatkan banyak orang, kemudian adanya pengkategorian, ya, kategorisasi ya. Jadi sebelum kegiatan tersebut, misalnya sudah coba untuk digali terlebih dahulu latar belakang dari perjalanan seseorang dalam tanda kutip, apakah ada interaksi dengan jin atau pernah diganggu dan lain sebagainya. Nah, pemirsa Hidup Berkah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja jika Anda memiliki pertanyaan, hal-hal yang ingin dikonsultasikan langsung bersama dengan Ustadz Lukman Hakim, Anda dapat menyampaikannya langsung melalui kolom live chat yang ada di bawah video YouTube atau di samping jika Anda mengaksesnya melalui PC atau komputer atau laptop sebagaimana Anda biasanya mengenali atau menyebut namanya begitu. Kemudian Anda juga dapat menyampaikannya melalui grup Hidup Berkah. Nah, insya Allah setiap rubrik dari kajian Hidup Berkah ini memiliki grup WhatsApp tersendiri. Anda dapat mengaksesnya melalui kolom deskripsi dari video ini. Nah, jika Anda mungkin kurang berkenan untuk menyampaikannya secara umum. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustadz berkaitan dengan ini ya, yang sering dulu itu muncul di acara-acara ya. Biasanya acara-acara yang agak larut malam atau tengah malam Ustadz, itu ada acara-acara yang istilahnya uji nyali.
uji nyali, kemudian seseorang ditantang untuk datang ke tempat tersebut, kemudian berdiam di sana, atau diminta untuk keluar dari tempat tersebut dalam keadaan gelap gulita. Dan sebelumnya sudah diberi maklumat orang tersebut bahwasannya tempat itu adalah tempat angker. Nah, ini sebenarnya acara-acara yang seperti ini, bagaimana tanggapan dari Ustadz Lukman ini? Jadi istilahnya apa ya? Ya memang yang namanya kesurupan itu ya kita tidak semuanya menginginkan. Hanya saja orang-orang, masyarakat itu banyak yang tertarik untuk apa istilahnya ya, dalam tanda kutip bermain api begitu. Mendatangi tempat-tempat yang istilahnya seperti itu kemudian dijadikan sebagai hiburan. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Ustadz Lukman? Jadi Islam itu sudah jelas. Jadi artinya kita sebagai Muslim tidak boleh takut dengan jin, itu sudah jelas. Ya, tapi cari masalah juga tidak boleh. Jadi seperti itu. Ya namanya orang kadang-kadang ada nuansa uji nyali dan sebagainya, kan alasan apapun, bahwa infotainment nanti ujung-ujungnya adalah rating, ujung-ujungnya juga pemirsa dalam jumlah yang banyak. Jadi seperti itu. Karena dalam Islam itu kita tidak boleh bahwa dalam prinsip Tibun Nabawi, pengobatan dalam Islam, itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu ada 3 atau 4 prinsip orang itu dalam urusan kesehatan. 1, orang harus menjaga kesehatan. Dengan apa? Dengan olahraga, makan yang bergizi dan sebagainya. Terus nomor berikutnya adalah ya. Terus yang berikutnya apa? Yang ketiga, prinsip kesehatan dalam Tibun Nabawi adalah yang pertama, kita hidup sehat dengan olahraga, makanan bergizi, halal dan thayyibah. Kemudian yang berikutnya adalah kita berobat. Yang ketiga, kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung unsur yang mudharat. Dalam hal ini juga kaitannya dengan urusan jin dan sebagainya. Apalagi orang pada waktu uji nyali, kalau itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwa pintu-pintu jin masuk, termasuk di dalamnya unsur sampai kesurupan, itu kalau ada unsur satu ghadab yang sangat, artinya marah sekali, itu mudah kesurupan. Atau ada unsur yang takut sekali. Nah ini jangan dikira nggak masuk otak bawah sadar kita. Nah, seperti itu. Makanya termasuk acara yang di televisi dan sebagainya, acara yang orang yang sadar, dibikin nggak sadar, terus disuruh ngomong meraca, itu malah dalam kaitannya Tibun Nabawi tidak boleh. Karena bahwa Islam itu menjaga kehormatan. Jangan orang yang dan tidak diperlukan banyak tapi malam-malam di hutan, terus jin yang di sana dipanggil di sana, itu menurut saya nyari perkara, ya. Walaupun memang di situ ada nuansa infotainment ya. Itu kalau dalam Islam nggak boleh, tapi pada waktu tempat itu memang mau digunakan untuk rumah, untuk apa, kita sebagai Muslim memang harus mengkondisikan supaya jin-jin yang ada di rumah, di gedung, di sekolah itu keluar, itu is okay. Tetapi kalau dalam ranah cari masalah ke hutan, ke sini, yang di sana, di sini dipanggil dengan dalih membaca Quran, aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina matakunu, di mana saja kamu berada, ya jin-jin, ya ya'ti bikumullahu jami'a, nanti kamu akan didatangkan oleh Allah, akan dikumpulkan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bacanya memang baca ayat, tapi niatnya dibuat datangkan jin-jin yang lain yang di tempat tertentu, di kolom jembatan, itu penyalahgunaan ayat.
Jadi seperti itu akhirnya Rasul. Jadi acara-acara seperti itu tidak mendidik. Ya walaupun kita kadang-kadang juga penasaran juga, tapi tidak seperti itu. Nah, dan ini insya Allah nanti akan kita bahas di kajian berikutnya. Insya Allah judulnya mungkin kaitannya kenapa nuansa kesurupan itu cenderung banyak di bangsa Indonesia. Seperti itu. Nanti insya Allah bahasanya pekan depan. Subhanallah. Acara-acara seperti itu kalau sekarang itu wallahu alam ya, apakah masih ada atau tidak. Tapi yang jelas di masa-masa saya masih sekolah atau di awal-awal kuliah itu adalah acara yang lumayan meningkatkan rating yang tinggi di dalam industri pertelevisian. Dan memang sebagaimana yang tadi sempat saya sampaikan di awal, bahwasannya yang namanya bermain dengan jin itu sebagaimana bermain dengan api. Karena memang jin itu sendiri diciptakan dari api, begitu ya. Dan istilahnya, kita sebisa mungkin tidak menyalahi dan tidak bermain-main dengan ayat, bermain-main dengan syariat, main-main dengan jin, gitu ya. Dan ini memang kita seharusnya menyadari bahwasannya di dalam dunia ini kehidupan kita itu sudah horor. Dihadapkan pada berbagai macam problematika hidup, kesulitan dari aspek ekonomi, sosial, pemerintahan, kemudian dihadapkan pada fenomena di mana ada acara-acara seperti itu. Nah, ini sepertinya orang-orang yang menyaksikan acara-acara yang demikian itu sepertinya belum sadar bahwasanya kehidupan ini sendiri sudah merupakan kehidupan yang horor dan menakutkan. Jadi sebenarnya tidak perlu menyaksikan film horor, tapi cukup menyaksikan, melihat fenomena hidup orang-orang di sekitar, khususnya yang mereka yang kondisinya tidak seberuntung kita. Nah, ini luar biasa. Maka memang melihat kehidupan dunia itu kita harus lebih banyak melihat ke bawah. Sementara ketika kita melihat kehidupan akhirat, kita melihat orang-orang yang ada di atas kita, level amal soleh.